Ya, siap belajar sesuatu siang hari ini, amin. Ini siang hari ini adalah tema yang menarik karena kalau berbicara soal lop-lopan gitu ya, itu saya lihat wajahnya beda. Antusias dan segar-segar semua gitu ya. Apalagi lihat drama yang tadi gitu ya. Nggak tahu, tadi ngerti nggak ya ada kata amsyong. Nah kalau ada kata amsyong itu berarti kalau kita salah pilih jadi amsyong nanti gitu ya. Apa sih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Kita mau belajar sesuatu tentang sebuah relationship gitu. Apakah salah pacaran? Yang namanya pacaran itu nggak pernah salah. Tetapi membangkitkan sesuatu di dalam hati kita sebelum waktunya itu yang salah. Belum waktunya tapi kita coba-coba. Makanya siang hari ini kita mau belajar sesuatu dari apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah pengalaman pribadi gitu ya. Termasuk ayat firman Tuhannya ini adalah sebuah pengalaman pribadi. Kita coba buka terlebih dahulu Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang pertama. One love until the end. Markus pasal ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Ya sudah menemukan katakan amin. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hati mula, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Katakan laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tahukah bahwa firman Tuhan ini tahun 2003, awal saya bertobat gitu ya. Firman Tuhan ini muncul. One love until the end itu harus berbicara ketika kita sudah mengenal Kristus. Kalau kita belum mengenal Kristus ya itu kita anggap itu masa lalu. Tapi kalau hari ini kita sudah berada di tempat ini, berarti saya anggap bahwa kita semua sudah mengenal Kristus. Berarti ini relevan buat kita. Jadi 2003 gitu ya ketika awal mula bertobat. Lalu yang namanya darah muda gitu ya. Itu pingin yang namanya pacaran. Makanya saya tahu bahwa perasaan itu adalah sebuah sifat yang alami. Gak bisa ditahan juga. Itu akan muncul pada waktunya juga. Dan firman Tuhan ini berbicara, dikatakan sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan. One love until the end itu adalah mimpi Tuhan buat kita. Tuhan itu sudah bermimpi bahwa satu kali ketika kita mulai membangun sebuah hubungan, one love until the end. Sekali sampai selamanya, sampai menikah. Karena konteks
di dalam firman Tuhan ini, Tuhan katakan bukan hanya berbicara kepada kita tentang pernikahan gitu ya. Tetapi konteks pada waktu itu, ini berbicara tentang tunangan. Perceraian tunangan juga. Ingat ketika Maria, ibu Tuhan Yesus, hamil dari Roh Kudus, firman Tuhan katakan saat itu Maria bertunangan dengan Yusuf. Pasti bertunangan, masih pacaran. Jadi ada konsepnya itu bukan cuma sekedar ketika menikah, tetapi ketika kita membangun sebuah hubungan, apa yang sudah disatukan oleh Tuhan, gak boleh putus, gak boleh break di tengah jalan. Coba saya mau tanya, seberapa banyak hari ini Anda yang datang ke tempat ini, pernah mengalami putus cinta? Angkat tangannya. Oh ya, pernah putus cinta? Coba tinggi, gak apa-apa, gak perlu malu. Yang pernah putus cinta? Oh iya. Pernah putus cinta ya. Usianya berapa ya? Ternyata ada yang putus cinta. Saya pun juga pernah. Tapi sebelum bertobat. Tapi ketika 2003 bertobat, ketika firman Tuhan ini berbicara di dalam kehidupan pribadi saya gitu ya. Saya melihat bahwa kalau Allah sudah satukan, maka gak boleh putus di tengah jalan. Makanya kalau one love until the end, berarti kita cuma punya satu pilihan. Satu kali kesempatan yang datangnya dari Tuhan. Kalau kita mau masuk di dalam hubungan one love until the end, maka hal ini yang perlu kita mengerti. Yang pertama, ini berbicara dari pengalaman saya, bahwa yang namanya pacaran itu bukan percobaan. Pertama, pacaran itu bukan percobaan, bukan coba-coba. Kita bukan pakaian dicoba gak cocok ganti. Dan kita juga bukan, relationship pacaran juga bukan tentang permainan kalau kalah bisa dikembalikan restart lagi. Yang tadi berkata, oh aku pernah patah hati, sakit hati. Enak gak sih sakit hati? Gak enak kan? Itulah akibat kalau kita salah meletakkan hati. Jadinya sakit hati. Pacaran bukan coba-coba. Kita bukan pakaian yang kalau cocok pakai, kalau nggak cocok tinggal ganti yang lain. Bukan percobaan, relationship bukan percobaan. Jadi kalau kita tahu bahwa itu belum waktunya, lebih baik diam, tidak usah asal tembak menembak. Amati gitu ya. Doakan, sekalipun mungkin yang kita suka merespon gitu ya. Buang jauh-jauh pikiran, jangan sia-siakan kesempatan. Sampai pada waktunya. Kadang kan gitu. Wah, kita suka satu orang, terus orang itu merespon. Bagian kita kan, wah gayung bersambut. Kesempatan. Enggak. Kita harus buang jauh-jauh konsep jangan sia-siakan kesempatan. Sampai pada waktunya. Saya mau ceritakan, saya mengenal istri gitu ya, Cevani gitu ya. Tahun 2003 ketika bertobat gitu ya, saya mengambil sebuah komitmen. Tuhan, dari 2003 sampai waktu itu 5 tahun. Sampai 2008, saya mau mengambil sebuah komitmen. No woman, no cry. No woman, no cry. Saya mengambil sebuah komitmen 5 tahun pertobatan saya mau dedikasikan untuk Tuhan yang pertama, untuk pekerjaan, untuk pelayanan. Dan tahun 2003, 2004 dengan berjalan, apakah mudah? Enggak mudah. Karena dari 2003 sampai 2008, ternyata di dalam perjalanan ternyata saya juga pernah interest sama orang. Pernah tertarik juga sama orang. Tapi karena sudah berbuat komitmen Tuhan 5 tahun pertobatan, diserahkan sama Tuhan, jadi gak berani. Sampai 2008 mengenal Cevani. Di dalam ibadah, sebuah pelayanan, waktu itu saya masih ingat Cevani itu adalah seorang worship leader.
Dia gembala anak muda waktu itu. Di Gereja Mawar Siaran waktu itu di Sidoarjo. Dan saya adalah jemaat. Yang waktu itu ikut ibadah, saya melihat Cevani begitu, dia lompat-lompat gitu ya. Wah, di dalam hati ini, saya sangat tertarik. Tapi ada tapinya. 2004 saya mengambil sebuah komitmen sampai 2009. 2008 saya bukan mengenal sih, tahu. Belum kenal. Saya duduk di depan gitu ya, ibadah anak muda waktu itu. Wah, Cevani memimpin puji-pujian, dia lompat-lompat gitu ya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, betapa cantiknya. Pertama cantik, kedua keren, bisa melayani. Dia udah WL, worship leader. Wah, keren banget, dia pimpin pujian, apa semua keren. Dan dia salah satu pemimpin juga di kegerakan Army of God pada waktu itu. Dan saya pada waktu itu, I'm nothing. Saya cuma jemaat. Saya pindah dari Surabaya kan ke kota Sidoarjo. Di Surabaya saya menjadi pemimpin Connect Group, di Sidoarjo saya belum memimpin Connect Group, masih jadi jemaat. Saya begitu tertarik, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau boleh nanti pasangan hidup saya itu kayak dia ini loh. Saya maunya kayak dia. Sudah keren, cantik, semuanya udahlah sesuai dengan kriteria cinta Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan, kamu janji 5 tahun. Dikasih kan? Buat Tuhan. Dan itu 2008, masih ada 1 tahun. Mudah enggak buat saya? Enggak mudah. Menahan sebuah perasaan yang enggak bisa diucapkan. Tapi saya tahu bahwa Tuhan ingatkan firman Tuhan ini, one love until the end. Saya tahu bahwa saya bisa membedakan mana itu interest dan mana itu cinta. Saya harus bisa bedakan. Karena banyak sekali orang begitu lihat gitu ya. Karena interest itu dianggap cinta. Beda loh antara interest dan cinta. Ketika saya lihat Cevani gitu ya. Di hati ini wow senang sekali. Saya lihatin gak kedip. Saya lihatin gak kedip. Tapi ketika sudah menikah baru Cevani cerita, kamu itu dulu ngapain lihat-lihat aku? Matanya gak kedip. Terus selalu kalau altar call selalu nangis. Di jamaah Tuhan. Cevani pernah beranggapan, ini orang dosanya banyak sekali sih. Gak ada ya, Cevani gak ada ya. Ini orang dosanya banyak sekali sih gitu. Setiap altar call maju. Jadi ketika waktu itu saya melihat bahwa waduh ini bagai punggung merindukan bulan ini. Susah sekali pasti dapatnya. Tapi saya juga tahu bahwa masih ada 1 tahun yang harus dibangun. Dan saya harus mengenali betul enggak sih ini pilihan. Apakah aku ini cuman interest atau benar-benar cinta? Akhirnya waktulah yang membuktikan. Saya gak berani sapa, gak berani kenalan juga loh. Karena saya sudah terikat sama Tuhan. Pokoknya selesaikan 5 tahun dulu. Jadi Cevani lewat, saya cuma bisa ngelihat gitu ya. Cevani lihat, saya buang muka. Selalu gitu. 1 tahun, bisa bayangkan perasaan saya gimana? Sebuah perasaan yang gak terungkap, diucapkan itu kan gak enak ya kayaknya. Tapi itulah yang terjadi. Dengan berjalannya waktu, saya mulai mengenal sekalipun gak kenalan jabat tangan loh, gak pernah. Cuma lihat-lihatan aja. Jadi kenal dulu ya, dari kenal gitu ya. Lalu mulai bersahabat karena disatukan di dalam sebuah retreat anak muda waktu itu. Saya tahu ya itu Tuhan. Ternyata saya naksir, dia juga naksir. Tapi kita gak saling mengaku, sembunyi-sembunyi. Saya masih ingat Cevani tiba-tiba SMS waktu itu belum ada WA. SMS, mau retreat saya panitia,
perlu slayer dan senter. Koko punya enggak? Oh ya punya, tak antar aja ke rumah. Saya antar ke rumah gitu ya. Kesempatan. Saya antar ke rumahnya gitu ya. Dan waktu itu saya adalah peserta, dia panitia, saya peserta. Jadi ketika foto bersama grupnya gitu, grup CG-nya, ya tiba-tiba saya kan gak punya grup. Dia youth, saya ini pemuda waktu itu. Tiba-tiba ayo ikut foto, ya ikut nimbrung gitu dari jauh sambil ngeliat gitu ya, fotonya masih ada. Tapi mulai kenal, mulai bersahabat, sekalipun saya tahu Slayer dan Center sampai hari ini gak pernah dikembalikan. Ternyata saya baru tahu, dia juga cari cara. Gimana caranya? Bukan kesempatan dalam kesempitan loh ya. Jadi dia juga cari cara, saya juga cari cara, tapi saya masih terikat kontrak sama Tuhan. Jadi terlibat pelayanan bersama dahulu, dari kenal, bersahabat, berteman, mulai terlibat pelayanan bersama. Ketika antar center gitu ya, sama Slayer, mulai lihat rumahnya, lihat keluarganya. Ternyata ya Tuhan lah ya, ternyata papa dari Cevani itu adalah teman fitness saya. Teman fitness juga. Jadi begitu kenal gitu ya, begitu, tuh ini satu gym. Nah gitu, ya gak apa-apa lah, itu kan teman gym gitu ya. Jadi mulai kenali keluarga sebagai sahabat. Kalau memang dari saya belajar gini, kalau memang dari sana sudah oke gitu ya, keluarganya sudah oke. Semua ini saya simpan dalam hati loh. Karena saya tahu bahwa pacaran bukan coba-coba. Kita gak mau jalan dulu, terus break di tengah jalan. Kayak saya lebih main aman. Saya lihat keluarganya dulu, oh cocok gak kira-kira sama keluarga saya. Kayak gitu, dari keluarganya sudah oke gitu ya. Saya mulai datang ke pemimpin. Dan Cevani juga datang ke pemimpin. Saya interest sama ini, saya pun juga, saya interest sama ini gimana. Kayak gitu. Pemimpin cover. Tapi ketika pemimpin, ya sudah coba didoakan dulu. Nah saya diam-diam selalu foto. Saya tunjukkan ke orang tua dulu. Ma, kalau aku jalan sama ini gimana ma? Setuju gak ma? Oh oke. Nah berarti kan orang tua sudah oke. Jangan sampai kita jadian dulu, mah ini loh mah pacarku. Siapa ini? Gak setuju, kan break di tengah jalan. Ini cara saya, tak foto dulu, tak bawa dulu fotonya. Orangnya ini, ya apa mah menurut mama? Oke, nah berarti kan sudah oke. Tinggal pemimpin. Karena saya tahu bahwa ini bukan coba-coba. Ketika sudah oke semua gitu ya. Saya mulai buat plan, kalau saya pacaran, mau menikahnya kapan? Karena gak ada wanita yang mau cuman pacaran aja gak sampai menikah. Apalagi kalau perempuannya tanya, kamu mau nikahi aku kapan? Kapan ya? Kalau sudah gak punya plan, jangan dipilih. Bukan. Harus punya plan. Oke, aku mau pacaran sama kamu 2-3 tahun. Setelah itu kita menikah. Jelas. Kalau Anda tanya, kamu mau pacaran sekarang, menikahnya kapan? Oh ya nanti, tunggu ya 5 tahun, 10 tahun lagi, oh jangan deh. Saya tahu bahwa ini bukan coba-coba. Gak bisa pacaran coba-coba. Makanya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau memang semua sudah oke, datang ke pemimpin ini kayaknya sudah cocok semua, udah oke, pemimpin pasti doakan. Bukan coba-coba. Makanya kita harus belajar bahwa yang pertama, bahwa relationship bukan coba-coba. Bukan percobaan. Kita harus bedakan, itu interest atau itu memang cinta. Kalau memang itu cinta gitu ya, kapan mau menikah? Singkat cerita, 2008 berjalan, saya nggak, sekalipun saya suka, saya nggak mengutarakan. Begitu habis masa kontraknya sama Tuhan, 2009, SWW. Set, betul. Tapi 2008 itu sudah dipersiapkan semuanya sudah oke. Begitu 2019, merdeka, kontraknya sudah selesai, aku bisa maju. Tapi kontrak sama Tuhan diselesaikan dahulu.
Saya tahu bahwa satu tahun mengenal Tiffany tanpa berkata-kata itu nggak mudah. Tapi buat saya 1 tahun itu adalah waktu yang pas untuk mengenal seperti apa. Karena saya tahu pacaran bukan coba-coba. Makanya begitu pacaran, tunangan, sampai hari menikah. One love until the end. Dari tahun 2003 sampai hari ini, one love until the end. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar apa sih kalau kita mau masuk dalam hubungan one love until the end? Maka hal ini yang perlu kita mengerti. Relationship bukan pembuktian. Pacaran bukan pembuktian. Kenapa? Karena dari tahun 2003 sampai tahun 2007, itu banyak orang yang berkata, kamu ini kenapa sih gak mau pacaran? Semua orang cari pacar, kamu gak mau. Kamu fokus pelayanan, fokus bekerja. Kamu ini gak suka perempuan ya? Gitu. Mereka gak tahu saya punya kontrak. Hubungan pacaran bukan pembuktian. Misalnya Anda pacaran karena mau buktikan ke orang tua atau teman-teman kalau Anda juga bisa pacaran dengan orang yang cantik, orang yang ganteng. No. Pacaran bukan pembuktian, gak perlu buktikan apa-apa. Karena one love until the end. Kita gak perlu buktikan apa-apa. Itu di orang tua, di keluarga. Tapi di satu sisi ada keluarga besar yang lain. Kamu kapan menikah? Umurmu ini sudah waktunya menikah loh, pacar aja belum punya. Mau tak carikan? Bukan pembuktian, kita gak perlu juga dikejar deadline. Bukan pembuktian. Kalau kita bisa pacaran berarti kita ini gentle. Bisa dapat pacar, gentle. Kalau bisa dapat pacar, apalagi yang cowok yang ganteng gitu ya, berarti harga dirinya naik. Enggak, kita bukan pembuktian. Kita gak perlu buktikan apa-apa. Kita hanya perlu menjalani hidup kita apa adanya di hadapan Allah. Coba cross check keinginan pacar ketika kita mau pacaran gitu ya. Apa motivasi pacaran yang hari ini ada di dalam hatimu? Apakah karena supaya ingin dilihat? Apakah hanya untuk Anda peralat? Apakah hanya untuk membuktikan sesuatu? Apa motivasinya? Yang namanya pacaran tujuannya cuma satu. Menikah. Menikah. Dan yang ketiga nih. Pacaran itu bukan penantian, pacaran itu penantian dan persiapan, bukan pencarian. Jadi relationship itu penantian dan persiapan, bukan pencarian. Maksud saya gini, kalau pacaran itu adalah penantian dan persiapan, maka Tuhan sendiri yang akan mendominasi proses pertemuan kita satu dengan yang lain, bukan kita yang mendominasi. Tuhan yang akan mendominasi, ya apa caranya mau diketemukan nanti. Diketemukan di dalam pelayanan yang sama. Gimana caranya? Tuhan yang mendominasi. Kayak Tuhan itu, ini digatuk-gatuk sama Tuhan. Itu penantian dan persiapan. Ada orang nih, sudah ngebet banget mau pacaran. Tapi bukan Tuhan yang mendominasi, dia yang mendominasi. Dia usahakan segala cara untuk cari. Sama ini aja, dicoba tembak, des, gak berhasil. Oh sama ini aja, tiba-tiba des, kayak mendominasi banget ya. Ngebet banget, semuanya ditembakin. Dia jadikan aktivitas untuk menemukan jodoh sebagai aktivitas utama di dalam hidupnya. Mereka lupa bahwa pacaran itu penantian dan persiapan. Bukan mencari, bukan pencarian. Orang yang ngebut pacaran, semua ditembakin. Semua didatengin. Pokoknya harus dapat. Dalam hati kecil saya, ngebet amat sih. Ia melakukan pendekatan yang sangat agresif kepada setiap lawan jenis yang ditemui. Asal tembak sana sini. Boros amat pelurunya. Satu kali gini, ketika saya pacaran sama Tiffany ya. Tiffany bilang gini,
Kok, kenapa sih kok jarang sekali bilang I love you? Kok jarang sekali bilang I love you? Jarang sekali ngomong sayang gitu. Tahu nggak jawaban saya apa? Peluru nggak boleh diboros-boroskan. Kalau sekarang diboroskan, nanti kalau sudah menikah nggak punya peluru saya. Jadi ada bagian ketika pacaran, ada bagian ketika tunangan, pelurunya saya kasih waktu tunangan, ada ketika menikah. Pelurunya baru dikasih ketika menikah. Peluru ketika menikah jangan dikasih ketika pacaran. Nanti ketika menikah sudah gak punya peluru lagi. Sudah hambarlah perasaan. Karena apa? Diumbar. Terlalu diborosin di awal-awal. Relationship itu penantian. Kita gak boleh agresif cari sana sini. Izinkan Tuhan itu yang konekkan segala sesuatunya. Orang yang agresif di dalam relationship pasti akan salah pilih. Kenapa? Karena dia akan bilang, gak apa-apa ini aja, yang penting kan dia baik. Bisa. Kalau dia agresif, dia akan cari di sini semuanya. Di sini gak ada, dia akan cari keluar. Makanya saya katakan bahwa relationship itu adalah sebuah penantian dan persiapan, bukan pencarian. 2008 ini ada sebuah cerita yang lucu sekali. Yang naksir Stefani itu ternyata juga banyak. Waktu itu, tahun 2008, ketika dalam satu pertemuan gitu ya, cowok-cowok gitu ya, ada seorang yang bertanya gini, bro, kamu mau pacaran kapan? Ya saya tahun depan, kenapa? Ya masih janji sama Tuhan, gak mau pacaran dulu. Mau bangun pelayanan dan pekerjaan. Oh gitu, kamu kapan bro? Saya balas tanya gitu. Ya kalau saya sih, kalau bisa ya tahun ini pacaran. Oh, calonnya sudah ada bro, gitu. Oh sudah. Siapa bro? Ditunjuk jalan Stefani. Dia ini bro, masih ampun gitu ya. Oh gitu ya, good luck bro. Ngomong ke saya. Dalam hati saya kan bisa bilang gini, Tuhan berat ini saya masih ada setahun, dia sudah bisa mulai sekarang, saya belum bisa mulai. Iya kan? Dia sudah ngambil langkah pertama, saya belum ngambil langkah. Tapi saya percaya bahwa pacaran itu penantian dan persiapan. Lakon menang carry. Jagoan menang terakhir, gak apa-apa. Start duluan gak apa-apa. Tapi pada waktu itu, saya gak tahu kalau Stefani juga interest juga sama saya. Tapi yang tahu saya interest duluan. Begitu saya interest duluan, tiba-tiba cowok itu bilang, saya juga interest sama itu. Tahun ini mau pacaran. Wah, ngeri juga kan. Tuhan, kesempatanku semakin kecil. Gimana ini? Enggak, saya tetap fokus kepada Tuhan. Saya tahu bahwa pacaran itu adalah penantian yang terbaik dari Tuhan dan persiapan saya untuk layak dapat yang terbaik. Saya mulai penantian, persiapan segala sesuatu, pekerjaan semua. Dan sungguh ketika 2009 saya berpikir ini orang kok gak jadi-jadi padahal maunya tahun ini sampai 2009 juga kok gak jadi-jadi, berarti saya punya kesempatan. Nah begitu jadi gitu ya, orang ini bilang, bro sejak kapan kamu suka bro? Kayak gitu. Sejak kamu ngomong. Sejak kamu bicara, enggak. Ketika kita menanti yang terbaik, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Ketika kita mempersiapkan segala sesuatu tentang diri kita yang terbaik, pada waktunya kita juga akan dapat. Amin. Amin. Ada orang yang sibuk malah gak dapat. Tapi ada orang yang dia fokus kepada Tuhan, dia fokus membangun diri, dia fokus membangun karakter. Dapat pada waktunya. Makanya ini sebuah penantian, kita cuma tinggal berdoa aja sama Tuhan. Tuhan pada waktunya nanti, Tuhan pasti akan kasih yang terbaik. Pasti akan kasih yang terbaik. Sambil menunggu, saya tak mempersiapkan diri saya dulu. Supaya saya layak terima yang terbaik. Kita pengen yang terbaik, tapi kita gak layak terima yang terbaik.
Makanya ini adalah proses buat kita persiapan segala sesuatunya. Supaya kita layak dapat yang terbaik. Karakternya dibangun. Sekolahnya dibangun, kuliahnya dibangun, pekerjaannya dibangun. Semuanya dibangun. Penantian dan persiapan. Dan yang keempat, yang terakhir. Pacaran itu adalah sebuah, kalau yang ketiga adalah persiapan, kalau yang keempat ini adalah sebuah kesiapan. Kalau Anda siap, Anda boleh pacaran. Siap untuk memberi kasih bukan menerima. Itu yang kesiapan pertama. Kalau engkau sudah siap just mengasihi tanpa timbal balik, itu kesiapan yang pertama. Lalu yang kedua adalah siap menghadapi kekecewaan. Karena seringkali harapan dan kenyataan itu beda. Apa yang kita harapkan dengan kenyataan yang ada itu berbeda. Ketika saya melihat Civani di atas panggung, saya punya harapan kan? Tapi ketika jadi, kenyataannya juga pasti beda. Apakah kadang waktu itu pernah kecewa? Pernah. Yang kuharapkan seperti ini, tapi kenyataannya kok seperti ini. Kecewa? Ya. Tapi kan sudah siap kecewa. Enggak apa-apa. One love until the end. Makanya jangan salah pilih. Jangan asal pilih. Lebih baik terlambat daripada kecepatan. Siap kecewa, kenapa? Harapan dan kenyataan pasti beda. Kita berharap bahwa dengan pacaran ini sesuatu yang indah terjadi, itu kan cuma didongeng, Bab. Itu cuma dongeng, itu cuma cerita. Pada kenyataannya ketika masuk di dalam pernikahan, semuanya berbeda. Kalau kita sudah siap kecewa, di sana kita melangkah. Lalu siap untuk apa lagi? Siap untuk komitmen. Apapun yang terjadi, tetap berkomitmen. Kalau engkau sudah siap berkomitmen, siap untuk terus setia, siap untuk bertanggung jawab, dan siap untuk mandiri, itu waktunya. Tapi selama belum siap untuk memberi, belum siap menghadapi kekecewaan, belum siap komitmen setia, belum siap tanggung jawab. Kan kita gak mikirnya gini, one love until the end, begitu pacaran finish. Enggak. Begitu kita pacaran, tunangan, akhirnya apa? Menikah kan? Apakah menikah itu garis finish? Belum. Habis menikah, punya anak. Setelah punya anak, apakah itu finish? No. Membesarkan anak bersama, menua bersama. Enggak cuman sekedar habis pacaran berarti finish, sudah selesai, goal. Sudah mencapai apa yang diinginkan. No. Ternyata ketika saya masuk di dalam pernikahan, dari pacaran, tunangan, menikah, punya anak, sampai hari ini, belum finish. Belum finish. Apakah sudah indah? Belum indah juga. Tapi sedang membangun keindahan bersama itu. Keindahan yang saya mau capai adalah ketika Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku, yang setia dan bertanggung jawab. Itu yang mau saya bangun, pernikahan seperti itu. Kalau kita gak siap untuk memberi, kasih, bukan menerima, gak siap menghadapi kekecewaan karena seringkali harapan dan kenyataan beda, gak siap untuk berkomitmen, gak siap untuk setia, gak siap bertanggung jawab, gak siap mandiri, maka belum waktunya. Iya, belum waktunya. Belum waktunya untuk pacaran. Apalagi, sorry ya, masih SMA. Buat saya masih jauh. Kenapa? Karena ketika Anda SMA, yang dilihat kan cuma itu saja. Tapi begitu Anda kuliah, yang dilihat lebih banyak. Sungguhan. Di SMA yang dilihat orangnya childish banget. Tapi begitu masuk
tempat kuliah, kampus gitu ya. Yang dilihat semuanya jauh lebih dewasa. Yakin mau pacaran SMA. Ketika pacaran di SMA pacaran, begitu masuk kampus, nggak sekampus apalagi. Kalau ada masih sekampus kan masih ada yang jagain. Ayo lirik-lirik. Kalau nggak sekampus, siapa yang bisa jagain? Begitu lihat, oh ini ternyata di atas langit masih ada langit. Yang di SMA childish banget. Kok ini dewasa sekali? Apa mau berubah pilihan? One love until the end. Makanya ketika SMA lebih baik jangan dulu. Kenal dulu aja sahabat. Di kampus itu baru buka mata lebar-lebar. Banyak pilihan. Ya kalau sudah usianya kuliah ya memang sudah waktunya. Ya harus lihat sebanyak mungkin sahabat, sebanyak mungkin cari kecocokan. Tapi bukan coba-coba. Cari kecocokan itu bersahabat dulu, kenali semua segala sesuatu kenalin. Masa kampus itu masa paling indah bukan SMA. Yang pertama pasti jelas banyak pilihan. Lebih dewasa, lebih kelihatan, ya kan? Karakternya lebih kebentuk, segala sesuatunya lebih kebentuk. Kalau SMA belum, masih anak-anak, cara berpikirnya masih kekanak-kanak. Banyak orang SMA-nya pacaran gitu ya, kuliahnya putus. Kenapa? Oh di kampus yang lebih banyak yang luar biasa. Makanya kalau SMA jangan dulu deh, apalagi SMP jangan. Jangan udah, percaya deh. Masih jauh. Di kampus lebih banyak yang lebih menarik, sungguhan. Dan hari ini kalau dilihat SMP apalagi ya, SMP lihat, wih gantengnya. Nanti SMA bisa berubah wajahnya. Ketika kuliah bisa lebih berubah lagi. Apalagi kalau dia punya gen cepat tua. Gitu ya. Gennya cepat tua, SMP masih oke, tiba-tiba SMA bisa tumbuh kumis. Yakin masih mau tetap. Makanya kalau masih SMP, SMA jangan deh. Kenapa? Loh saya pernah mengalami gitu loh. Begitu SMA, sebelum bertobat SMA gitu ya. Wah pacaran. Begitu bertobat saya baru ingat. Dulu kalau bisa one love until the end lebih baik saya milihnya di kampus saja. Kenapa? Karena SMA itu masih cara berpikirnya juga masih terbatas semuanya. Tapi ketika Anda komitmen, ya aku lulus SMA aku mau menikah, ya itu beda cerita ya. Sama-sama menikah, lulus SMA mau sama-sama menikah, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau menikahnya nanti saya mau menikahnya udah SMA jangan, percaya deh. Di kampus lebih banyak pilihan. Siap untuk pacaran? Yang siapa katakannya? Siap berkorban, siap memberi, bukan menerima itu kan berkorban. Siap jadi korban terus, gak apa-apa. Hah? Siap gak? Coba yang siap angkat tangannya. Jadi takut ya. Siap berkorban, siap hadapi kekecewaan, gak sesuai, siap komitmen, siap setia, siap tanggung jawab, siap mandiri. Kalau kita siap membangun area itu, ya itu berarti waktunya. Tapi kalau kita belum siap, maka jadikan ini adalah waktu penantian dan waktu persiapan sampai yang terbaik akan Tuhan berikan di dalam hidupmu. Yang setuju, kasih kemuliaan buat Allah kita. Amin. Saya udah semua bisa makin berdiri. Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama